Disiarkan langsung dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya dengan topik dan isu kesehatan yang sedang terjadi saat ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di studio telah hadir Dr. Alia Ula Dia Ulhak. Betul dokter? Betul. Oke. Dokter bertugas di mana setiap hari? Saya di Puskesmas Demangan saat ini. Oke, mungkin bisa disapa dulu dokter untuk kawan Diska yang sudah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun. Ya, halo kawan Diska semuanya. Oke. Dokter biasa di Dokter Alia, gitu ya? Betul. Oke, Dokter Alia, hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang saat ini mungkin viral sekali nih di media sosial dimanapun nih, tentang satu topik kesehatan, yaitu tentang monkeypox gitu ya dokter ya. Nah, kenapa perlu kita bahas? Karena ternyata WHO sendiri sudah menetapkan bahwa monkeypox ini sebagai status darurat gitu, karena terjadinya angka yang signifikan gitu ya dokter ya, terutama di daerah Afrika, terutama di daerah Kongo gitu ya. Jadi angkanya ini sudah meningkat, dan di Indonesia sendiri ini kurang lebih angkanya sudah mencapai 88 orang yang terkonfirmasi positif monkeypox. Untuk itu penting sekali untuk kita bahas hari ini dengan Dokter Alia. Nah, untuk awalnya nih dokter, mungkin bisa dijelaskan kepada kawan Diska semuanya, apa sih sebenarnya monkeypox? Iya, oke. Jadi monkeypox atau yang sering kita sebut juga sebagai cacar monyet itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya, dan dimana virusnya adalah virus monkeypox. Jadi penyakit ini sendiri itu awalnya adalah zoonosis. Jadi apa itu penyakit zoonosis? Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi dalam perjalanannya memang bisa menular dari manusia ke manusia. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Iya, Oke. Nah, kenapa nih disebutnya kok monkeypox? Apakah hewan yang bisa menularkan ini hanyalah monyet? Jadi memang kalau ditanya kenapa monkeypox gitu ya, memang kita lihat dari sejarah dulunya gitu. Jadi waktu dulu ceritanya sekitar tahun 1950-an itu pertama kali monkeypox virus ini ditemukan itu adalah pada kelompok monyet ya. Kelompok monyet yang pada saat itu menjadi subjek penelitian. Tetapi sekitar tahun 1970-an itu ternyata monkeypox ini ditemukan pada manusia. Nah, ternyata juga diketahui bahwa memang hewan yang menularkan itu tidak hanya primata, tidak hanya monyet, tapi bisa juga hewan-hewan lain. Contohnya misalnya pengerat gitu ya, kayak tikus itu juga bisa. Jadi tidak hanya dari monyet. Oke. Jadi walaupun namanya ini monkeypox, jadi bukan hanya monyet saja yang bisa menularkan, tetapi hewan pengerat tadi salah satunya tikus ini bisa menularkan gitu ya dokter ya? Hewan liar gitu, satwa liar yang ada di alam itu bisa menularkan dari monkeypox hewan ke manusia itu tadi ya dokter ya. Oke. Nah, untuk gejalanya sendiri untuk monkeypox ini sebenarnya apa saja sih dokter? Jadi gejalanya sendiri itu bervariasi ya, dan dari keparahannya itu juga bervariasi juga, mulai dari ringan, sedang ataupun juga berat. Dan itu bergantung dari fase dari penyakit itu sendiri. Jadi ada beberapa fase nih Mbak Ilmi. Yang pertama tuh ada fase inkubasi. Jadi di fase ini tuh memang orang-orang itu sudah di dalam tubuhnya sudah ada virus, tetapi belum ada gejala yang muncul. Baru setelah itu ada gejala yang kita sebut sebagai flu-like syndrome. Kenapa kok disebut sebagai flu-like syndrome? Karena memang seperti orang-orang yang terkena flu. Misal kayak demam, terus badannya semua linu-linu gitu ya. Ada nyeri di otot, nyeri di kepala, nyeri di punggung, seperti itu. Dan gejalanya memang tidak khas. Tapi setelah itu muncullah ruam. Nah, ruam inilah yang menjadi ciri khas dari monkeypox dan beberapa penyakit pox lainnya, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi gejalanya yang paling menonjol gitu ya dokter, adanya ruam. Betul sekali. Nah, kalau misalnya ruamnya sendiri itu adalah ruam yang diawali bintik-bintik kecil ya. Kemudian dia akan menjadi lepuhan. Lepuhan itu kantong-kantong berisi cairan. Di mana cairannya awalnya bisa bening, terus lama-lama menjadi nanah, terus dia akan mengelupas dan berkeropeng. Mungkin teman-teman atau kawan Diska di sini sudah pernah sering lihat gitu ya di internet tentang gambar-gambar dari ruamnya monkeypox. Bisa dilihat nih di Google gitu ya dokter ya, di searching gambar kalau orang terkena monkeypox itu seperti apa. Nah, seperti yang disebutkan dokter tadi, kalau misalkan gejalanya ini kalau misalkan kita pikir-pikirnya kayaknya hampir sama dengan penyakit
cacar Iya, atau betul. campak gitu ya dokter, karena ada ruam di dalam kulit, ada airnya gitu ya dokter ya. Tadi yang disebutkan ini sebenarnya bedanya dari monkeypox, cacar dan campak sendiri ini apa sih dokter? Iya, jadi memang ketiganya itu punya gejala yang cukup sama ya, yang tidak khas tadi yang saya bilang sebelumnya, yaitu flu-like syndrome. Tapi untuk membedakannya sendiri, kalau sesama cacar itu memang lesinya atau ruamnya itu mirip ya, dia bentuknya lepuhan atau vesicle. Tetapi memang distribusinya atau persebaran dari ruamnya itu berbeda. Kalau misalnya monkeypox itu biasanya ditemui juga di telapak tangan atau di telapak kaki. Kalau misalnya yang cacar air itu biasanya tidak ada di telapak tangan ataupun telapak kaki. Kemudian untuk membedakan dengan campak itu beda dari ruamnya tadi Mbak Ilmi. Jadi kalau misalnya campak memang dia tidak berbentuk vesicle, jadi dia tidak pentingan gitu, tidak ada isi cairannya seperti itu. Jadi bedanya itu ya, kalau misalkan Iya. cacar itu kan nyebutnya pelentingan gitu, Kalau kita gitu, bahasa ya. kita, betul. Jadi tentu ada bedanya gitu Iya, ya dokter. Bedanya di ruam tadi. Ruamnya bisa. Kalau yang monkeypox itu ada di telapak tangan, di telapak kaki juga. Kalau cacar biasanya di tubuh, kemudian di wajah seperti itu. Oke, jadi penting sekali kalau misalkan mengalami tadi gejala-gejala itu langsung dibawa ke fasilitas layanan kesehatan gitu ya dokter, biar bisa dicek oleh tenaga kesehatan ini apakah monkeypox, apakah cacar atau apa gitu tadi. Oke, selanjutnya nih dokter, untuk monkeypox sendiri untuk menyebarnya dari orang ke orang ini seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau untuk cacar monyet atau monkeypox sendiri, penyebarannya kuncinya adalah dia kontak langsung ya. Jadi kontak langsung itu bisa dari orang ke orang. Caranya bagaimana? Ya misalnya dari kulit ke kulit. Jadi ada misalnya seseorang yang dia memang sudah terkonfirmasi monkeypox, ada ruam-ruamnya tadi ya Mbak Ilmi ya. Kemudian ada orang yang sehat terkena atau bersentuhan, maka itu juga bisa menularkan monkeypox tadi. Ataupun bisa lewat kontak dengan barang-barang yang memang sudah terkontaminasi gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya misalnya di ruang umum gitu, siapa yang sudah memegang barang-barang di situ. Nah, kalau ternyata yang memegang sebelumnya adalah orang yang sudah terkonfirmasi, ya itu bisa ditularkan. Dan mungkin juga yang tidak kalah penting itu perilaku seksual itu juga bisa menularkan dari monkeypox ini, dan juga penularannya bisa dari ibu ke bayi pada saat melahirkan, kurang lebih itu. Oke, jadi disebutkan tadi salah satunya adalah perilaku seksual. Iya, betul. Nah, perilaku seksual ini atau apakah orang yang sudah positif monkeypox kemudian berhubungan seksual dengan orang yang sehat ini menularkan begitu dok? Betul, dia bisa tertular lewat cairan tubuh, salah satunya cairan mani ataupun vagina pada saat berhubungan seksual seperti itu. Oke, kemudian dari sentuhan tadi ya dokter, secara langsung memakai alat-alat pribadi secara bersamaan. Iya, oke. Nah, ini kan penyebaran dari orang ke orang mungkin ya dokter. Betul. Yang saya mau tanyakan nih, sebenarnya tadi kan di awal disebutkan kalau monkeypox ini kan penularan dari hewan ke manusia. Nah, cara penularan hewan ke manusia sendiri itu seperti apa sih? Iya, jadi hampir sama ya dengan kontak juga. Nah, mungkin kalau di kita agak jarang ya yang misalnya kayak mengkonsumsi hewan liar atau berkontak dengan hewan liar. Mungkin kalau di perkotaan itu agak sedikit jarang gitu ya. Tapi memang dari asalnya itu diawali dengan kontak dengan hewan-hewan yang memang sudah terkena gitu. Misalnya itu bisa dari bangkai atau juga darah dan juga daging hewan-hewan yang memang sakit gitu. Jadi itu harus diwaspadai juga. Misalnya ada hewan-hewan liar yang memang dia sudah terkonfirmasi atau sakit gitu. Jadi penularannya kalau dari hewan ke manusia itu lewat itu tadi gitu ya dokter. Jadi perlu diwaspadai nih. Mungkin kebersihan lingkungan gitu dokter ya. Iya, salah satunya. Apalagi kalau di rumahnya mungkin ada tikus, ada apa, ini kan bisa kencingnya atau apanya dari tikus ini bisa menularkan gitu ya dokter ya? Dari cairan tubuhnya bisa. Oke. Kemudian untuk yang beresiko terkena monkeypox ini sebenarnya siapa saja sih dokter? Ya, jadi karena tadi penularannya lewat kontak ya, jadi yang pertama pasti yang dia punya kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi monkeypox gitu ya. Kontak itu bisa jadi misalnya serumah gitu ya, misalnya bertatap muka dan berhubungan gitu ya dalam waktu dekat dengan orang yang terkonfirmasi, itu pasti yang beresiko. Nah, yang kedua juga bisa ada kelompok-kelompok rentan. Di sini sesuai dengan Kemenkes dan juga WHO itu salah satunya adalah
perilaku yang berhubungan sesama jenis ya, itu juga beresiko. Kemudian multi partner seksual juga beresiko. Kemudian tentunya untuk yang memiliki sistem imunitas yang masih kurang ya, misalnya anak, bayi, kemudian ibu hamil itu juga beresiko. Kurang lebih itu. Oke. Jadi salah satunya tadi adalah pasangan seksual sesama jenis. Itu rentan ya dokter? Itu rentan. Apalagi yang memang dia bergonta-ganti pasangan ya, seksual itu juga perlu dilakukan ditingkatkan kewaspadaannya untuk monkeypox ini. Oke. Kemudian dokter, untuk monkeypox sendiri sebenarnya ini bisa nggak sih membuat orang nih sampai sakit berat atau bahkan bisa menyebabkan orang meninggal? Iya. Pada dasarnya monkeypox sendiri itu adalah penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri ya. Meskipun memang agak lama ya, 2-4 minggu gitu, dia bisa sembuh sendiri. Dan beberapa penyakit virus lainnya pun seperti itu. Tetapi pasti dari situ juga ada kasus-kasus yang dia mengalami komplikasi atau dia bisa sampai kematian. Itu pada ya kasus-kasus tertentu dan pada kelompok yang rentan tentunya Mbak Ilmi. Jadi bisa menimbulkan kematian seperti itu. Oke, kalau mungkin terlambat penanganannya gitu dokter bisa, ya? Iya. Jadi kalau misalkan ditemukan mungkin dari kawan Diska semuanya, mungkin dirinya sendiri, keluarga atau lingkungannya mengalami gejala demikian yang sudah disebutkan oleh dokter Alia tadi, mungkin bisa langsung ke fasilitas layanan terdekat untuk memeriksakan dirinya gitu ya dokter ya. Jadi jangan menunggu sampai sakit parah gitu. Iya, betul. Nah, kemudian dokter, bagaimana sih cara saya untuk melindungi dari orang lain yang mungkin sudah terkena monkeypox gitu. Tadi kan disebutkan dari dokter sendiri kalau monkeypox ini bisa menular dengan sentuhan, itu saja bisa. Jadi caranya agar tidak tertular nih gimana sih? Ya, mungkin kalau sekarang kita di Indonesia ini yang paling bisa kita lakukan tentunya ya menjaga diri ya dari kontak dengan orang-orang yang mungkin terkonfirmasi gitu ya. Dan utamanya mungkin di ruang-ruang umum seperti mungkin bandara gitu ya Mbak Ilmi, karena kan kalau di bandara pasti orang-orang itu kita nggak tahu ya dari lalu lalang dari manapun tidak tahu. Ya, dari berbagai kota, dari berbagai negara yang bisa jadi di situ sudah ada kasusnya gitu. Jadi dari di situ kita pakai alat pelindung diri gitu ya, misalnya masker, kemudian juga bawa hand sanitizer gitu ya, jadi bisa sering mencuci tangan, kemudian tidak memegang barang-barang dengan sembarangan seperti itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk saat ini seperti itu. Oke. Nah dokter, untuk yang perlu dilakukan nih, misalkan saya beberapa hari yang lalu mungkin berkontak dengan orang yang terkena monkeypox positif dan sedangkan saya itu baru tahunya hari ini gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Kan pasti panik nih dokter. Lah saya ternyata sudah kontak dengan orang yang ternyata nih monkeypox-nya positif gitu. Ya, harapannya dengan orang-orang sudah mengenali gejalanya gitu ya, itu menghindarkan dari kepanikan ya justru gitu, supaya dia bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, memeriksakan diri dan juga jujur gitu loh ke petugasnya untuk mengungkapkan ya memang sebelumnya ada kontak. Dengan demikian dari petugas pun juga bisa menyarankan gitu kan, karena tadi dia sangat menular ya, maka salah satu caranya adalah dengan isolasi. Nah, isolasi itu kan berarti dia terisolir dari orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, harapannya itu tidak lebih lanjut menularkan. Nah, dari situ pentingnya kenapa harus ke fasilitas kesehatan, karena juga di situ diketahui kira-kira gejalanya nih ringan atau berat sih gitu ya. Supaya kalau misalnya memang ringan bisa diisolasi di rumah, isolasi mandiri gitu. Kalau misalnya memang berat ya harus di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Intinya jujur gitu ya dokter, dengan apa yang sudah ditemui, apa sudah yang dilakukan, mungkin sama halnya dengan COVID gitu ya dokter. Mirip dengan COVID gitu. Isolasi juga, karena dengan jujur itu bisa melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Kemudian nih dokter, kalau misalkan sudah positif saya terkena monkeypox, selain isolasi, mungkin apa sih yang bisa saya lakukan agar tidak semakin membuat penyakit ini menyebar kemanapun dan mungkin bisa melindungi orang-orang terdekatnya? Jadi pertama bisa dilakukan pada saat isolasi sendiri ya Mbak Ilmi ya. Jadi di situ ya menggunakan ruangan yang terpisah dari orang-orang yang misalnya serumah, terus tidak menggunakan alat mandi yang sama, pakaian gitu ya, dan alat makan itu juga terpisah. Kemudian juga kalau setelah menyentuh satu barang-barang itu cepat untuk dibersihkan ya, didesinfeksi. Terus kemudian juga dilakukan kontak tracing ya, siapa aja dalam 2 minggu yang lalu yang ada kontak
gitu ya yang kira-kira bisa menjadi suspek untuk terkena monkeypox juga. Itu salah satu atau beberapa cara yang bisa dilakukan pada saat isolasi untuk mencegah penyebarannya. Jadi ada tracingnya tadi ya? Iya, itu juga penting ya. Oke. Kemudian nih dokter, untuk vaksin sendiri, vaksin untuk monkeypox ini sebenarnya sudah ada belum sih dokter untuk penyakit monkeypox ini? Iya, jadi kalau vaksin sendiri sudah ada, di Indonesia sudah ada, tapi memang untuk ketersediaannya itu masih terbatas ya. Jadi dari Kemenkes sendiri juga untuk vaksinasi secara massal itu tidak atau belum dianjurkan. Tapi memang vaksin itu sendiri itu dianjurkan untuk beberapa kelompok rentan ya, yang yang tadi saya sebutkan ya, para perilaku seksual sama jenis, kemudian yang multi partner, kemudian juga tentunya orang-orang yang berkontak dengan penderita, kemudian yang terakhir juga ini nakes yang dia akan menangani kasus-kasus monkeypox. Itu menjadi salah satu target vaksinasinya. Oke. Seperti itu. Untuk vaksin sendiri mungkin bisa didapatkan di mana nih dokter kalau saat ini? Iya. Untuk saat ini sendiri mungkin untuk di fasilitas kesehatan pertama atau mungkin di rumah sakit umum itu masih belum ada ya. Jadi ya bisa menghubungi mungkin dari Kemenkes gitu, seperti itu. Oke. Jadi hari ini lebih ditekankan untuk pencegahannya. Iya, pencegahan ya? Vaksin pun untuk pencegahan dulu seperti itu. Kemudian untuk pengobatan nih, untuk pengobatan dari penderita monkeypox sendiri ini sebenarnya seperti apa sih dokter? Ya, monkeypox ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi sebenarnya tadi bisa sembuh sendiri gitu ya. Sekitar 2-4 minggu, tapi ya masa sakit tidak dikasih apa-apa gitu. Betul. Ya kan. Jadi kita lebih ke pengobatan secara simptomatik dan suportif namanya Mbak Ilmi ya. Kalau simptomatik itu ya kita meredakan gejala yang dialami. Misalnya tadi dia mengalami demam gitu ya, kita kasih juga penurun panas. Misalnya tadi ada linu-linu ya kita kasih anti nyeri. Untuk suportif sendiri pada masa isolasi gitu ya, pada saat isolasi ya bisa dengan minum air yang cukup, makan nutrisinya cukup, tidur yang cukup. Itu sudah menjadi salah satu bentuk terapi gitu ya untuk pasien yang menderita monkeypox ini. Oke, jadi monkeypox ini karena disebabkan oleh virus, makanya penyakit ini juga bisa sembuh sendiri gitu ya dokter. Cuman kita harus lihat lagi ya, apakah dalam perjalanan itu ada komplikasi. Sebenarnya berbahaya itu adalah komplikasinya tadi Mbak Ilmi. Gitu. Oke, jadi hampir sama dengan COVID mungkin ya dokter ya? Iya betul ya. Cara penanganannya, cara pencegahannya, mungkin dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehatnya juga harus ditingkatkan lagi. Gitu. Oke dokter, mungkin ada yang lain lagi mungkin yang ingin disampaikan kepada kawan Diska? Mungkin tadi yang terlewat tadi mungkin itu tadi yang saya sebutkan komplikasi. Jadi monkeypox ini meskipun dia ada ya gejala ringannya, tapi dia juga bisa menimbulkan komplikasi gitu. Nah, komplikasinya tadi belum sempat disebutkan ya Mbak Ilmi, ada bisa sampai mungkin ketika dia menginfeksi otak bisa jadi infeksi otak gitu ya, meningitis, kemudian juga akibatnya adalah gangguan kesadaran, atau dia juga bisa menyerang mata, jadi ada gangguan dalam mata, kemudian dia juga bisa menyebabkan infeksi sekunder gitu. Jadi ruam-ruamnya tadi itu bisa jadi terinfeksi bakteri. Nah, disitulah terapinya sebenarnya yang diperlukan itu kita di situ. Jadi kenapa kok orang harus memeriksakan supaya kita bisa melihat terus gitu perjalanan dari penyakitnya. Mungkin itu. Oke, jadi penting sekali untuk memeriksakan diri gitu ya dokter ke fasilitas pelayanan kesehatan agar diketahui sejauh mana penyakit ini menyerang yang sudah terkena monkeypox ini sendiri. Oke, harapannya memang monkeypox ini segera berlalu gitu ya dokter, tidak semakin membesar atau tidak semakin meningkat untuk angkanya. Maka dari itu untuk kawan Diska semuanya perlu diperhatikan untuk cara pencegahan dari monkeypox sendiri. Nah, mungkin ada terakhir dokter kata-kata yang disampaikan oleh kawan Diska. Ya, untuk seluruh kawan Diska, ya mari kita waspada dan kenali gejalanya supaya kita juga bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari monkeypox. Oke. Terima kasih dokter untuk ilmunya yang sudah dibagikan kepada kawan Diska hari ini tentang monkeypox. Lain kali kita akan mungkin bertemu lagi dengan informasi yang lebih menarik lagi. Oke, kawan Diska, itu tadi obrolan kita hari ini. Tayangan ini bisa dilihat di YouTube channel kami di Kawan Diska 5145. Dan tetap
follow IG kami di @promkes_kota_madiun untuk mengetahui info seputar kesehatan terkini. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.